Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Arif, Bu. Arif kemana Arif? Dia keluar. Keluar, ada urusan keluarga. Ada titip surat? Tidak ada. Tidak ada. Baik, nanti Ibu coba telepon orang tuanya ya. Berarti semuanya hadir ya, selain Arif ya. Oke. Baik. Sebelum kita ke kegiatan selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Tanya, pimpin kawan-kawannya nyanyi. Yang lainnya berdiri ya. Ayo, semuanya berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sekarang Ibu tanya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Andre? Rotasi bumi. Materi rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi, Andre? Perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya. Oke, tadi materi rotasi bumi. Sekarang siapa yang masih ingat apa saja akibat dari rotasi bumi? Saya, Bu. Oke, mulai dari sana dulu. Terjadinya siang dan malam. Nah, yang kedua, Rani. Tidak semua hari matahari. Mita. Perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi. Yang terakhir, Dika. Perubahan alam. Ini kegiatan kita nanti, kalian akan mengamati sebuah video. Setelah mengamati video, Ibu berharap kalian mampu membandingkan fungsi dari garis bintang dan garis bujur pada globe. Selain itu, setelah mengamati video, Ibu juga berharap kalian mampu menunjukkan penyebab terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Selain itu, nanti kalian juga akan membaca teks. Setelah membaca teks, Ibu berharap kalian mampu menentukan kosakata baru dan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Kemudian nanti kita juga akan bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu. Setelah kalian menyanyikan lagu, Ibu berharap kalian mampu menentukan dan menunjukkan interval nada pada notasi lagu yang akan kita nyanyikan. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan tayangan yang Ibu tampilkan. Apa sudah terlihat jelas? Jelas. Kalian lihat, ini ada sebuah cerita. Si Udin ini yang berkacamata ini namanya Udin dan teman-temannya. Teman-teman Udin ini tinggalnya berbeda dengan tempat tinggalnya berbeda dengan si Udin. Ada si Buyung yang tinggal di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ada si Alang yang tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan ada si Ferdi yang tinggal di Maluku Utara di daerah Jailolo. Pada hari itu, Udin bermimpi. Kemudian setelah bangun tidur dia berpikir, sedang apa mereka sekarang ya? Apakah kegiatan yang mereka lakukan sama dengan yang saya lakukan saat ini? Kita lihat kegiatan mereka. Si Buyung di Sumatera Barat pada saat itu baru pukul 5 pagi. Dia baru akan bangun tidur. Sementara di tempat si Ala di Sulawesi Barat di Kota Mamuju sudah pukul 6 pagi. Si Ala sudah akan berangkat ke sekolah. Sementara di daerah Ferdi di Maluku Utara sudah pukul 7. Si Ferdi sudah berada di sekolah, sudah siap untuk melaksanakan kegiatan mengerjakan
Ya, karena apa teman-teman? Ya, karena waktunya berbeda-beda. Oke, sekarang mengapa ada perbedaan waktu? Padahal mereka ini ditinggal di pulau yang sama, yaitu Pulau Indonesia. Kenapa, yo? Iya, Kak? Oke, betul. Di tangan, betul. Perbedaan waktu itu disebabkan oleh adanya rotasi bumi. Seperti yang kalian sebutkan di awal tadi, rotasi bumi itu mempengaruhi apa yang tadi pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua apa tadi? Gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu di bumi. Yang keempat, perubahan. Oke, perhatikan dulu ini. Oke, sudah. Apa yang kalian lihat dari gambar bergerak ini? Ya, Sania? Buminya bergerak. Buminya bergerak, ya. Buminya berputar pada porosnya. Selain itu, apa lagi yang kamu lihat, Sania? Ada garis-garis. Iya, betul. Ini kita ibaratkan sebagai tiruan bumi. Bumi bergerak pada porosnya ini, berputar dia. Kita lihat di sini, ada garis-garisnya kan? Ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari kiri ke kanan. Kira-kira kalian tahu nggak apa fungsi dari garis-garis ini? Tidak. Tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke. Pada globe atau peta terdapat dua buah garis. Kita sebut garisnya itu namanya garis royal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis yang terbentang dari kiri ke kanan ini namanya garis lintang. Kalau garis yang ada yang dari atas ke bawah ini namanya garis bujur. Oke, sekarang kita lihat apa saja sih fungsi-fungsi dari garis-garis tersebut. Kita lihat garis khayal pada peta tadi yang kalian lihat, ada garis lintang dan ada garis bujur. Garis lintang itu adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Garis lintang itu ada dua macam, ada lintang utara dan ada lintang selatan. Kemudian ada garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Garis bujur juga ada dua, ada bujur barat dan ada bujur. Oke, sekarang kalian lihat yang bagian bawah. Nah, garis lintang berfungsi sebagai, coba Sania bacakan Sania. Pedoman pembagian wilayah iklim. Garis lintang berfungsi sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Sekarang garis bujur, ayo dibaca Fahri, fungsinya apa? Pedoman pembagian waktu seluruh dunia. Ya, garis bujur digunakan sebagai pedoman pembagian waktu di seluruh dunia. Oke, sekarang kita perhatikan video. Mari kita menjadi khususnya negara Indonesia. Perbedaan waktu di belahan bumi diakibatkan oleh rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Arah perputaran bumi tidak pernah berubah. Kita sepakat arah perputarannya adalah dari barat ke timur. Mari kita lihat lokasi berikut. Bagian bumi yang terkena sinar matahari adalah bagian bumi yang bergerak siang hari. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari adalah bagian bawah. Nama satu kali putaran rotasi bumi adalah 23 jam 50. Diperhatikan ya, nanti kalau ada kasih pertanyaan. Jadi 24 jam atau 1 hari. Dalam satu kali lepas bumi juga menghasilkan selisih sebesar 360 derajat untuk mempermudah pembagian waktu. Maka disepakati setiap 15 derajat garis bujur akan memiliki 60 menit atau 1 jam.
Maka dari itu kita saja melihat bahwa jumlah garis bumi pada global atau benda sepanjang 24. Dan jangan lupa apakah waktu digunakan juga. Greenwich yaitu satu distrik yang ada di kota London, Inggris. Hingga kini sering dikenal dengan istilah Greenwich Mean Time atau GMT. Karena GMT berada di London, wilayah-wilayah yang ada di sebelah kanan atau timur London mengalami penambahan geofisika jam setiap 15 derajat garis bumi. Misalkan kota London dengan Jakarta, ketika London pukul 12 siang, Jakarta sudah pukul 5 malam. Begitu juga sebaliknya, sebelum ini kota London akan mengalami pengurangan waktu 1 jam. Prancis dan Rusia adalah negara yang memiliki zona waktu terbagi, yaitu masing-masing 12 dan 11. Perhatikan ya. Yang hanya memiliki satu pembagian waktu, yaitu di GMT 18. Indonesia sendiri memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat pada GMT plus 7, waktu Indonesia Tengah pada GMT plus 8, dan yang terakhir adalah waktu Indonesia Timur pada GMT plus 9. Dari sini kita bisa tahu bahwa semakin ke timur Indonesia mengalami waktu semakin cepat atau semakin awal. Selisih waktu pada setiap zona di negara Indonesia adalah 1 jam. Kita contoh, ketika di Medan pukul 10 pagi, maka di Bursa pukul 11 dan Solo pukul 12 siang. Dari sini bisa kita lihat antara WIB, masing-masing mempunyai Sekarang kita perhatikan lagi petanya. Oke, Ibu akan kasih beberapa pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab akan Ibu kasih nilai. Oke ya. Sekarang Ibu tanya. Ini adalah Udin dan teman-temannya yang tinggal di daerah berbeda. Sekarang pertanyaan pertama. Udin tinggal di wilayah mana? Ya, Rika? Waktu Indonesia Barat. Ya, wilayah waktu Indonesia Barat. Udin tinggalnya di mana nih, Rika? Di Kalimantan Di Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat masuk wilayah Indonesia bagian barat. Sekarang aku tanya lagi. Yang ini, Sibuyung. Termasuk wilayah mana nih? Wilayah bagian apa nih waktunya? Tanya? Nah, sekarang kalian perhatikan. Nanti setelah ini kalian akan membentuk kelompok. Kemudian dalam kelompok tersebut nanti kalian akan disuruh mengamati teks dan membaca teks. Nanti di LKPD-nya sudah ada teksnya. Kalian amati. Kemudian Ibu minta kalian untuk menuliskan kosakata baru yang ada di teks ini. Kemudian selain itu nanti kalian juga harus menentukan informasi penting setiap paragraf. Oke, sekarang kalian lihat ada berapa paragraf dari bacaan ini? 2, 5. Ada berapa paragraf? 5. Ada 5 paragraf. Oke, sekarang kita lihat. Coba, ada yang tahu apa itu kosakata baru? Oke, Tania, dibaca kosakata baru. Kosakata baru adalah perbendaharaan kata baru. Oke. Kosakata baru adalah perbendaharaan kata baru. Cara mengetahui definisi atau makna dari kosakata baru itu dari mana ya? Bisa dilihat di mana? Mencari pada kamus besar bahasa Indonesia. Iya, mencari pada kamus besar bahasa Indonesia. Sekarang Ibu tanya lagi. Ada yang tahu apa itu informasi? Ayo, apa itu informasi? Coba Andre. Apa itu informasi? Sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Iya, betul. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk mencari sebuah informasi penting dalam suatu teks, kita dapat melakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat.
untuk mengetahui isi teks. Kemudian yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Oke? Sekarang kita buat kelompok dulu. Ayo, dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kita pakai agendanya ya. Yang pertama harus dilakukan apa? Membaca teks yang ada di situ tentang perputaran bumi dan akibatnya. Baca teksnya dengan sesama ya. Setelah itu ketemukan kosakata baru. Oke, sudah belum? Sudah. Yuk, sekarang coba kalian presentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Paragraf 1. Garis saya pada peta dunia disebut garis lintang dan garis bujur. Paragraf 2. Garis lintang dibagi menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan, yang berguna sebagai pembagian di wilayah iklim. Paragraf 3. Garis bujur dibagi menjadi 2, yaitu bujur timur dan bujur barat, yang digunakan sebagai pedoman wilayah waktu. Paragraf 4. Penentu waktu internasional melalui garis Greenwich Observatory di kota London. Paragraf 5. Setiap tempat di muka bumi yang memiliki selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 udah siap belum? Nah, silakan maju kelompok 2. Siapa yang baca? Andre. Kosakata baru. Satu garis bujur. Garis raya yang ditarik baik secara bentuk kata untuk mengambilkan menjadi suatu tempat yang menjadikan baik. Kemudian Nol. nomor 2. Bayang yang tidak bisa dibuktikan dengan angan. Nomor 3. Paralel. Kedua, serubung menyamai. 4. Serikat nasional menyangkut bangsa negeri-negeri seluruh dunia antar bangsa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 siap. Siapa yang mau baca? Olah. Silakan maju. Siap, kelompok 3. Ayo maju semua. Kita juga maju. Ayo, berdirinya atau maju sedikit biar nggak kena ya. Oke, bacalah. Baca dari ini. Yang silakan menjawab. Nah, teman-teman. Paragraf 2. Sistem nasional. Bangsa akan memiliki seluruh dunia. Paragraf 3. Lintasan.
Katulistiwa. Dari saya mempelajari tentang bintang pada dunia belajar. Pada dunia dari Flores dari jadi paruh ada Udah kelompok 3 udah. Oke, kasih semangat kelompok 3. Kelompok 3 nya nanti aku pakai anak. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita ini sungguh luar biasa. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata bahwa maha karya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita sebagai umat manusia harus mengucapkan syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Rasa kagum manusia terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu bisa kita ungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ada yang sudah pernah dengar lagu Ambilkan Bulan, Bu? Tidak? Yuk coba kita nyanyikan sama-sama. Pernah dengar nggak lagu Ambilkan Bulan, Bu? Kita pernah dengar lagu Ambilkan Bulan, Bu? Pernah. Yuk coba kita nyanyi. Jarak intervalnya ada yang namanya prime, second, third, quart, quint, septim, dan oktav. Selain itu, notasi lagu yang kita kenal mungkin sudah kita pelajari dari kelas 4. Notasi lagu itu ada notasi apa saja nih? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada berapa notasi? 8. Dari do rendah, kemudian re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan do yang terakhir adalah do tinggi. Sekarang kita lihat interval nada C mayor. Kita sudah pernah belajar di tema sebelumnya. Interval nada C mayor artinya Nada pertama atau do dimulai dari nada C. ya, nada pertama dalam sebuah notasi lagu yang dimulai dari nada C. Kalian bisa lihat ini adalah gambar notasi gambar interval nada C mayor. Kita lihat urutan interval nada itu, lihat ada 1, 1, setengah, 1, 1, 1. Oke, ini kita untuk menentukan notasi lagu kita harus mengacu pada tadi apa? Tangga nada C mayor. Kalian coba perhatikan nih, ada yang digunakan karet merah, jelas nggak? Jelas. Ini nada apa namanya? Mi. Yang ini namanya sol. Kalian lihat, mi ke sol jaraknya berapa? 1, 1. Ayo, dari mi
Gampang? Jadi untuk menentukan jarak interval pada sebuah notasi lagu harus berpatokan pada apa nih? Tanda nada C mayor. Oke, sekarang kita kerjakan tugas lagi. Tulis nama kelompok, kemudian dibaca langkah-langkahnya. Ya. Kelompok 1 paham kan caranya? Sambil memperhatikan notasi tangga nada C mayor di depan. Oke. Nama kelompoknya udah? Udah. Sekarang kalian baca langkah-langkahnya. Ya, perhatikan notasi lagu, ambilkan belenggu. Ini kan notasinya ada nih. Ini ada yang bunyikan lembar merah nih. Nah, tentukan jarak interval nada pada notasi lagu, ambilkan belenggu yang diberi lembar merah. Kemudian yang ini kere, kemudian nada ini kere itu berapa jaraknya? Kamu tuliskan pada ini. Paham ya kelompok 1? Kelompok 2 yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Sudah? Sudah belum? Kelompok 2 sudah? Tadi sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Ya, kumpulkan. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan masing-masing, bukan berkelompok. Walaupun duduknya masih berkelompok, tetapi untuk mengerjakan soal evaluasinya harus sendiri-sendiri. Paham kan? Oke, tulis nama, nomor absen, hari tanggal, oke? Oke, baca dengan cermat, kerjakan soal yang kalian anggap lebih mudah dulu. Kalau ada soal yang kurang paham boleh bertanya ya. Sudah? Sudah boleh kumpulkan dari nilai. Dari hasil yang ibu nilai ini, dari 9 orang, 7 orang sudah dapat nilai yang memuaskan. Artinya nilainya tuntas atau di atas KKM. Masih ada nih 2 orang yang nilainya masih di bawah rata-rata. Nanti di rumah diulangi lagi pelajarannya ya, menggunakan bahan ajar yang sudah ibu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi pertama? Perbedaan wilayah waktu. Perbedaan wilayah waktu. Wilayah waktu di Indonesia ada berapa wilayah waktu? Ya. Wilayah waktu apa saja? Untuk Indonesia
tuntas. Untuk yang sudah tuntas, Ibu minta nanti di rumah, kan nanti setelah kita selesai kegiatan belajar ini, nanti akan Ibu bagikan bahan ajar untuk kegiatan belajar kita selanjutnya. Nanti yang sudah tuntas, bahan ajarnya dibaca lagi di rumah agar pas pembelajaran selanjutnya kalian sudah sedikit memahami tentang materi yang akan kita pelajari. Untuk yang belum tuntas, nanti akan Ibu kasih remedial. Ibu kasih remedial, yaitu berupa soal. Ada 5 soal. Jadi nanti kalian mengerjakan soal-soal untuk kegiatan. Kita berdoa dulu. Ibu lihat tadi yang paling aktif selama kegiatan itu Sania. Sekarang Sania pimpin doa sebelum pulang ya. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang boleh pulang.